Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya bertugas di SD Negeri 87 Palembang. Saat ini saya sebagai mahasiswa di PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berinovasi tentang alat olahraga atau alat peraga. Nah, adapun apa yang akan saya buat hari ini yaitu tentang gelang-gelang athletic kit. Karena kalau di tingkat sekolah dasar athletic kits itu menggunakan gelang-gelang yang berwarna kuning seperti gelang-gelang seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memodifikasi menggunakan selang bekas. Nah, selang bekas yang akan saya gunakan ini selang yang tidak terpakai lagi karena banyaknya bocor. Jadi saya ambil aja untuk melakukan dan membuat gelang-gelang athletic kit. Nah, yang kedua, bahan yang kedua yaitu seperti biasa penggaris. Penggaris sebelumnya kita akan ukur nanti ini kurang lebih 28 sampai 30 cm panjangnya. Nah, untuk pembatasnya seperti biasa menggunakan spidol, ada gunting untuk memotongnya. Terus nanti kita akan menggunakan alat bantu perekatnya yaitu lem. Ya, lem Cina atau biasanya disebut dengan lem Cina ya. Nah, yang terakhir agar lebih cantik lagi dan lebih mirip dengan yang aslinya, kita akan menggunakan cat warna kuning. Cat ini merupakan sisa dari penggunaan saya di rumah saya. Nah, baiklah, bagaimana nanti proses pembuatannya dan hasilnya bagaimana? Kita akan ikutin terus ya video saya. Baiklah, yang pertama kita akan memotong terlebih dahulu selang ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ukurannya itu kurang lebih 28 sampai 30 cm. Kita akan ukur 28 sampai 30 cm. Oh, salah. Ya. Nah, karena bentuknya nanti akan melingkar, jadi kita perpanjang sampai kelipatannya ya, Jadi, nah kurang lebih 50 cm kita akan ambil. Oke, kita akan batasin aja. Ini 30, kita tambahin 20 cm. Jadi total panjangnya kurang lebih 50 cm. Nah, ini kita akan gunting ya. Kita akan gunting. Setelah dibatasin kita akan gunting. Lalu setelah kita gunting, nah cara pembuatannya nanti setelah kita gunting seperti ini, kita akan temukan ujung masing-masing dari selang ini ya, sedikit agak dilipat sedikit kita masukkan. Nah, tapi sebelum dimasukkan kita akan berikan perekat ya, perekat lem ya. Kita akan lem terlebih dahulu pinggirannya biar lengket ya. Oke, kita akan masukkan sisi ujung dari yang sebelah kanan, terus kita agak lipat sedikit ya biar agak ada ruang masuknya. Setelah itu kita dorong terus ya, nah hingga membentuk bulatan seperti gelang-gelang seperti ini. Iya ya, gelang-gelang athletic kitsnya sudah jadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biar agar lebih mempercantik lagi, kita akan berikan warna kuning agar lebih mirip dengan yang aslinya. Nah, lakukan berulang-ulang untuk pembuatan pita ini, gelang-gelang ini ya, kurang lebih sampai 4 atau 5 ya kita. Oke. Nah, kurang lebih ada 4 yang kita buat. Kita akan temukan ujung sisi, kita kasih lem terlebih dahulu. Oke, sekarang kita temukan. Oke, kita kasih lem lagi.
masukkan lagi. Oke, 3. Ya, karena selangnya agak panjang, sisanya lebih, jadi makanya saya buatkan agak lebih banyak, ya. Oke, Pak. Ini sepertinya kurang panjang ya, apa? Kita ambil 4 ini aja. Jadi lem ini fungsinya untuk apa? Untuk merekatkan antara ujung jenis, ya. Jadi saat anak-anak melakukan atau memegang ini tidak akan terlepas. Nah, ini ya jadinya gelang-gelang Athletic Kids. Sekarang langkah terakhir yaitu kita akan memberi warna gelang-gelang ini agar dia lebih cantik dan sama seperti yang aslinya. Oke, sekarang kita cat ya. Nah, ini sisa cat piloknya ya, penggunaan dari rumah. Kita akan cat. Aja semuanya. Nah, kita keringkan sejenak ya. Ambil dikipas. Ya. Ini dikeringkan kalau di bawah sinar matahari kurang lebih 5 sampai 10 menit. Karena ini cuacanya lagi mendung di luar, jadi cukup kita kipas-kipasin aja. Ya. Kita berikan kipas biar agak lebih cepat keringnya. Oke, kalau sudah kita balik. Kita balik sepertinya sudah agak kering. Oke, sebaliknya kita cat kembali. Ini ya, ini hasilnya gelang-gelang Athletic Kids, mirip ya dengan yang aslinya ya. Ya, ini modifikasi gelang-gelang Athletic Kids yang bisa dipakai untuk cabang olahraga Athletic Kids. Ya, biasanya ini dilakukan atau digunakan pada saat kejuaraan atau pertandingan O2SN tingkat sekolah dasar. Ya, namanya gelang-gelang Athletic Kids. Ya. Kita keringkan ya. Oke. Nah, ini sepertinya sudah kering, ya. Nah, ya hasilnya. Jadi gelang-gelang Athletic Kids simple, mudah, dan anak-anak menyukai, ya. Yang pastinya
Karena beli di toko spot ini agak lumayan harganya ya. Tapi di sini kita modifikasi menggunakan selang bekas sehingga harganya bisa diminimalisir. Oke, ini saja yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya bertugas di SD Negeri 87 Palembang. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya. Nah, hari ini kita akan membuat alat peraga atau karya inovasi berupa skipping atau alat lompat tali untuk anak-anak SD. Bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana hasilnya, kita akan simak videonya berikut. Bahan-bahan dan alat-alat untuk pembuatan skipping ini adalah yang pertama, kabel bekas. Ya, ini kabel bekas merupakan kabel yang sudah putus saya ambil untuk digunakan skipping talinya. Terus yang kedua penggaris, yang ketiga spidol, ada gunting, dan untuk pemotongnya nanti kita akan menggunakan gergaji. Nah, untuk handle-nya atau pegangan kanan kirinya kita akan menggunakan paralon bekas. Ya, paralon bekas ini sebelumnya sudah saya cuci terlebih dahulu. Baiklah, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita simak sama-sama videonya berikut ini. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memotong kabel bekas ini sekurang lebih 2,5 meter kalau untuk ukuran anak-anak SD. Nah, kebetulan meja ini ukurannya 1 meter, jadi kita akan ukur aja langsung menggunakan meja ini 1 meter. Dua meter, dan kita ambil setengahnya di bagian sisinya. Nah, ini panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Kita akan gunting kabelnya menggunakan gunting. Setelah kita dapatkan 2,5 meter, yang ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu kita akan memotong paralon bekasnya. Ini fungsinya untuk sebagai handle atau pegangan pada saat melakukan lompat tali atau skipping ini. Nah, untuk handle-nya ini sendiri panjangnya kalau anak SD agak kecil ya tangannya ya. Jadi kita ambil kurang lebih 12 sampai 15 cm. Kita ukur ya. 12 sampai 15 cm. Kita akan tandain. Kita ambil 15 cm. Kita ambil maksimal ya. Karena kelas 6 ada yang juga tinggi ukuran anak-anaknya. Yang kedua 15 cm. Oke. Nah, setelah kita ukur untuk handle-nya, selanjutnya adalah kita akan memotong paralon ini menggunakan gergaji. Nah, ini butuh tenaga super untuk memotongnya ya. Oke, kita akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah satu lagi. Alhamdulillah handle-nya sudah terpotong 2. Sekarang kita akan merapikan
rapikan, kita gunting dulu pinggirannya, bekas dari potongan menggunakan gergaji tadi. Oke. Nah, kalau sudah terpotong, sudah rapi seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan kabelnya ya ke dalam pipa ini tadi. Nah, agar paralonnya tidak lost atau tidak meluncur bebas ke dalam kabelnya ini, kita akan simpul tali bagian ujungnya. Nah, kita maksimalkan simpulannya. Nah, kalau sudah, kita masukin ke dalam paralon hasil dari simpulannya tadi ya. Ini karena kabelnya agak tebal, jadi kita paksa masuk. Hasilnya. Sekarang ujung dari paralonnya ini juga kita akan simpul ya. Terus kita akan masukkan juga ke dalam paralon. Ya. Kalau sudah, nah, ini dia. Ya, hasilnya sudah selesai. Skippingnya sudah selesai. Nah, apabila ingin lebih dipercantik lagi, handle-nya ini bisa kita warnai dengan sisa cat atau sisa dari pengecatan dari rumah atau gimana, pokoknya sisa ya, kita bisa kita pakai. Nah, seperti saya tadi udah ada juga sisa dari cat, ya. Nah, warna hijau dan warna kuning. Oke, saya pilih warna kuning aja ya, karena anak-anak karakternya ceria, jadi kita pilih warna kuning. Kita akan cat terlebih dahulu yang warna kuning, ya, sambil kita pegang kabel tali skippingnya, kita cat. Nah, ini hasilnya ya, skipping dengan kabel bekas dan pipa paralon bekas serta sisa cat dari rumah ya. Nih, ini catnya bisa kita keringkan menggunakan kipas atau kita angin-anginkan saja, sudah kering. Oke, inilah hasilnya. Inilah hasilnya skipping dari kabel bekas dan paralon bekas. Bisa kita manfaatkan sebagai alat olahraga anak-anak untuk melatih kelincahan. Ya, oke. Sampai di sini apa yang sudah saya berikan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya bertugas di SD Negeri 87 Palembang.
saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya. Baiklah, hari ini pada kesempatan hari ini kita akan membuat karya inovasi atau alat peraga tongkat estafet. Bagaimana cara proses pengerjaannya dan bagaimana hasilnya, kita akan simak video berikut. Oke, untuk alat dan bahan-bahan yang seperti yang saya katakan tadi tentang tongkat estafet, yaitu yang pertama menggunakan paralon bekas. Ini sudah saya cuci terlebih dahulu. Terus yang kedua menggunakan mistar untuk mengukur panjangnya. Terus yang ketiga menggunakan gergaji, spidol untuk menggarisnya. Dan terakhir untuk hasilnya biar lebih menarik lagi, saya menggunakan cat sisa dari penggunaan pribadi. Oke, langkah yang pertama kita akan potong-potong dulu terlebih dahulu paralonnya. Terus kita akan potong menggunakan gergaji. Dipotong seperti ini, kurang lebih panjang 30 cm dan dilakukan sampai 4 kali pemotongan. Ya. Alhamdulillah, ini merupakan tongkat estafet yang gampang untuk berwarna hijau. Nah, ini kita keringkan terlebih dahulu. Ini hasilnya karya inovasi dari saya, tongkat estafet alat peraga dari saya, mahasiswa dalam jabatan PTK Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya bertugas di SD Negeri 87 Palembang. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai inovasi atau alat peraga, modifikasi alat peraga. Hari ini saya akan memperagakan atau memberi inovasi lempar turbo, ya. Iya. Seperti halnya kalau di sekolah dasar itu athletic kits yang digunakan, yaitu menggunakan salah satu alat yang digunakan dalam athletic kits yaitu turbo, ya, turbo. Jadi di sini saya akan modifikasi alatnya turbo menggunakan bahan-bahan bekas atau yang tidak terpakai lagi. Baiklah, langsung saja kita akan coba mengenal bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama, bahan yang pertama yaitu paralon. Ini merupakan paralon bekas yang sudah saya cari di belakang rumah saya, ya, sudah saya cuci terlebih dahulu. Terus yang kedua menggunakan kardus bekas. Nah, ini sudah saya gunting terlebih dahulu, ya. Jadi kardus bekas nanti ini untuk sayap atau di ujung dari turbo itu sendiri. Terus selanjutnya ada bekas botol minyak telon bayi, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita ambil yang atasnya,
untuk sebagai tumpuan atau pangkal dari turbo itu sendiri. Terus seperti biasa nanti ada gergaji untuk alat pemotongnya, pisau ya, ada alat tulis untuk menggarisin atau membatas, dan ini penggaris ya, dan ada gunting juga untuk menggunting, dan terakhir itu kita menggunakan juga lakban hitam yang berwarna hitam. Baiklah, bagaimana proses pembuatannya saya akan jelaskan, dan terus saksikan video saya ya. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan memotong paralon ini terlebih dahulu. Tapi ini sudah saya potong ya, kurang lebih ini panjangnya 40 sampai 45 cm ya, 40 sampai 45 cm. Nah, untuk ujungnya kita akan potong ya, tapi sebelumnya kita garisin dulu, kita batasin sebagai sayap atau ujung dari alat turbo itu sendiri. Nah, kita kasih penggaris dulu ya, kita ukur dulu bagian ujung, kurang lebih ini nanti ada 7 cm ya, kurang lebih 7 cm sebagai baling-baling dari alat turbo itu sendiri. Nah, kita batasin. Nah, nanti setelah ini akan kita batasin juga, kita akan kita akan gergaji ya. Kita akan gergaji bagian tengah membentuk huruf plus ya, atau T ya, akan gergaji. Nah, tapi pada kesempatan ini saya tidak akan menggunakan gergaji, saya akan menggunakan pisau yang akan dipanaskan di kompor. Itu menurut saya akan lebih cepat daripada menggergaji ya. Oke, setelah ini kita akan panaskan terlebih dahulu pisaunya. Setelah itu kita akan lakukan seperti ini ya. Oke, ya, kita akan lanjut ke kompor saya dulu. Saya menggunakan pisau dipanaskan agar lebih cepat untuk mengiris, untuk memotong gergajinya, pipanya. Nah, seperti ini ya. Oke, dilakukan terus. Oke, kalau sudah, sebaliknya. Oke, selesai ya. Kita lanjut. Ini yang sudah kita batasin tadi kurang lebih 5-7 cm. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya, paralonnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan potong botol ya, botol bekas tadi. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk kepala dari alat turbo ini sendiri. Kita akan potong terlebih dahulu. Nah, setelah terpotong ya, kita rapikan dulu sisa dari potongan tadi agar tidak sakit saat terkena kulit kita. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Nah, ini fungsinya. Nah,
Ini agar tidak seperti ini, kita kasih lakban berwarna hitam, ya. Kita kasih lakban dulu, kita lakbanin. Kalau kira-kira sudah kuat, ya, kita sudahin lakbannya, lalu kita gunting. Nah, kita akan gunting. Kita rapikan kembali ya. Oke. Nah, ya. Ini kita ambil, ya, botol seperti ini, gunanya nanti pada saat mendarat dia akan masuk ke dalam tanah, menusuk tanah. Nah, selanjutnya kita akan buat buntutnya, ya. Kalau ini tadi kepalanya, sekarang kita akan buat buntutnya atau ekor dari turbo ini sendiri. Nah, untuk ekornya ini kita buat pakai kardus, ya, kardus bekas. Kita ukur seperti segitiga tumpul, ya, segitiga tumpul. Kita ukur. Oke. Kurang lebih kemiringannya 20 cm, ya. Ini juga sama. Oke. Sekarang kalau sudah kita ukur seperti ini, sekarang kita mau gunting. Ya. Kita gunting. Oke, biar mudah langsung aja, nanti bisa dapat dua langsung. Nah, ini ya, jadi bisa langsung dapat dua. Oke. Nah, ini ya, ini segitiga tumpulnya tadi, ya, dapat dua. Kita lipat dua. Kita lipat dua, agak tekan-tekan dikit, ya, biar berbentuk. Oke, satunya juga kita lipat dua. Yang sama. Kita tekan-tekan. Kalau sudah, sekarang kita masukkan ke dalam belahan yang sudah kita belah tadi menggunakan pisau yang dipanaskan, ya, atau pakai gergaji. Tadi kalau saya tadi menggunakan pisau, ya, karena biar lebih mudah. Kita masukkan.
ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buat pegangannya. Pegangannya kita akan menggunakan lakban hitam. Kurang lebih batas pegangannya ini setengahnya ya, nggak sampai setengah, kurang lebih dari pangkal itu 30 cm ya. Oke. Nah. Oke, kalau dirasa sudah cukup lengket dan kuat ya, kita rapikan terlebih dahulu biar ngeliatnya enak. Nah, ini dia turbonya. Oke, ini dia turbo hasil karya saya menggunakan bahan bekas seperti paralon bekas, kardus bekas, dan pangkal atau kepala dari turbo ini menggunakan minyak telon untuk bayi ya. Jadi kita bisa manfaatkan barang bekas yang ada di rumah untuk melakukan suatu eksperimen atau inovasi ya, apalagi saya sebagai guru olahraga, tentunya inovasi yang terbaik yaitu untuk inovasi pembelajaran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.